Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita mengawalinya dengan membaca firman Tuhan dari surat Petrus yang kedua, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus, Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya itu. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa, ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari surga, ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi.
Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, kehidupan iman Kristen yang tidak bertumbuh pasti akan mengalami kemunduran. Ibarat berenang melawan arus di kolam arus. Saat berhenti berenang, kecuali keluar dari kolam tersebut, pasti kita akan terbawa arus. Dunia ini berjalan melawan Allah. Anak Tuhan tidak bisa netral atau statis. Ia harus bergerak maju melayani Allah atau hanyut oleh arus dunia yang melandainya. Itulah nasihat Paulus di penghujung khotbah di dalam ayat 3-11. Kalau orang percaya tidak bertumbuh dalam kebajikan, ia menjadi seperti orang buta yang picik, tidak sadar sudah menerima anugerah. Kita sudah memiliki segala anugerah yang Allah berikan untuk hidup saleh dan pengenalan yang benar akan Allah. Hidup saleh itu adalah mengambil bagian dari kodrat ilahi yang luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan. Maka tanggung jawab kita adalah bertumbuh menjadi dewasa dalam iman. Hal itu dipaparkan oleh Petrus di ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Yang Petrus bicarakan di sini bukan tingkatan iman. Kalau kita membaca daftar serupa ini ada di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, Roma 5 ayat 3 sampai 5. Semua itu adalah buah roh atau kebajikan yang seharusnya nyata dalam kehidupan anak Tuhan. Setiap kali kita mengembangkan satu karakter Kristus dalam hidup kita, hal itu akan memperkuat kebajikan atau karakter lain yang sudah kita miliki. Itulah yang Petrus hendak sampaikan. Petrus menyampaikan khotbahnya ini di permulaan suratnya karena ia sadar waktunya tidak lama lagi. Surat Petrus yang kedua ini bisa dianggap sebagai surat wasiatnya kepada jemaat yang selama ini ia gembalakan. Ia mendorong mereka untuk bertumbuh terus menjadi serupa Kristus. Petrus juga memberi pengharapan bahwa kalau mereka bertekun dalam panggilan dan bertumbuh, mereka berhak masuk ke kerajaan kekal. Nah, pertanyaan bagi kita saat ini adalah, apakah kita sedang bertumbuh dalam iman? Atau jangan-jangan kita sedang hanyut ikut arus dunia yang berdosa ini? Nah, kiranya nasihat Rasul Petrus ini mendorong kita maju terus dalam iman. Semakin hari semakin serupa Kristus. Ingat, satu karakter Kristus terbentuk dalam diri kita, berarti karakter lain pun akan diperkuat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu sebab Engkau memberkati kami. Engkau mengasihi dan menolong kami. Dan pagi ini kami bersyukur kepadamu sebab karena kasih dan kemurahan-Mu kami boleh menikmati hari baru, hari yang Tuhan anugerahkan. Sebelum kami mengawali hari ini, kami mau bersama-sama menyerahkan hidup kami ke dalam tangan anugerah-Mu. Mari Bapa, kiranya Engkau memimpin kehidupan kami, menolong kami sehingga sepanjang hari ini hidup kami senantiasa dalam kasih dan pemeliharaan-Mu dan hidup kami berkenan kepada Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk jemaat-Mu di GKMI Salatiga dan juga di cabang-cabangnya yang saat ini sedang menderita sakit. Mari Bapa, Tuhan memberkati mereka satu persatu lawat
sembuhkan dan pulihkan agar mereka terus mendapatkan kekuatan yang daripada Allah. Jemaat yang sudah lanjut usia ataupun mengalami penyakit cukup lama, Tuhan kiranya memberikan kekuatan iman kepada mereka. Kami berdoa untuk jemaat yang bergumul dalam pekerjaan, Tuhan kiranya memberkati dan menolong mereka sehingga perekonomian setiap umat Tuhan senantiasa diberkati Tuhan. Kami sambut hari ini dengan penuh ucapan syukur dan biarlah hidup kami memancarkan terang kasih-Mu. Demi Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.